Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab yang ke-9 dari kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Qala al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasan ini disampaikan oleh penulis untuk memperingatkan kaum muslimin bahwa sembelihan binatang dengan sebutan nama tertentu atau dengan tujuan tertentu ini sejatinya adalah ibadah. Jadi salah satu di antara jenis-jenis ibadah, bahkan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yang Allah sandingkan di sebuah ayat dengan ibadah salat, adalah adzabh, yakni penyembelihan. Sehingga di sini beliau mengingatkan kita semua, jangan sampai ibadah sembelihan ini dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam ibadah penyembelihan ini tidak disebut nama Allah saat disembelihnya. Karena adzabhu li ghairillah syirkun. Menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kesyirikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala beliau membawakan 2 ayat dan 2 hadis. Jadi totalnya ada 4 dalil yang beliau bawakan di dalam bab ini. Sebelum membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis di sini, kita akan pahami terlebih dahulu ada 2 unsur pokok di dalam penyembelihan. Ada 2 unsur pokok di dalam penyembelihan. Yang pertama, apa yang disebut dengan tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah itu apa, Ibu?
Tasmiyah itu penyebutan nama. Nama siapa yang disebut saat menyembelih. Itu tasmiyah. Penyebutan nama. Yang kedua, yang disebut dengan al-qasdu. Tasmiyah wal qasd. Penyebutan nama dan al-qasdu. Niat atau maksud tujuan dari penyembelihan. Niatnya untuk apa? Maksud tujuannya untuk siapa? Taib. Nah, inilah dua unsur pokok di dalam ibadah penyembelihan. Ulangi, Bu. Yang pertama apa? Tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Penyebutan nama. Yang kedua, al-qasdu. Apa artinya? Niat atau tujuan penyembelihan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bahas satu-satu. Pertama terkait tasmiyah. Tadi sudah kita sampaikan, tasmiyah itu adalah menyebut sebuah nama saat menyembelih. Nah, di dalam syariat kita, kalau nyembelih itu hanya nama Allah yang boleh disebut. Berarti tasmiyah dalam penyembelihan menurut syariat Islam adalah mengucapkan basmalah. Mengucapkan basmalah. Bismillah. Itu minimal. Boleh juga bismillahi. Doa nyembelih apa, Bu? Suka nyembelih tidak? Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Nah, itu namanya tasmiyah. Karena yang dibaca adalah asma Allah, yang dibaca adalah basmalah, berarti di dalam penyebutan nama Allah ini mengandung di dalamnya isti'anah, musta'inan wa mutabarrikan. Orang yang baca bismillah itu berarti dia sedang isti'anah, sedang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedang bertabarruk, mutabarrikan, sedang meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah pernah bahas tentang tafsir basmalah di awal pembahasan kitab Salasat al-Usul. 3 landasan utama yang sudah kita hatamkan 2 kali, Ibu ya. Pertama menghatamkan baca matan, kemudian kita syarah. Masih ingat, Bu? Tafsir basmalah sampai kemudian kita memahami, oh iya, berarti orang yang baca basmalah itu sejatinya dia sedang musta'inan, minta tolong sama Allah, kemudian mutabarrikan, sedang ngalap berkah, meminta keberkahan dari apa yang akan dilakukan. Kalau sebelum nyembelih binatang kita ngucapin bismillah, berarti kita sedang minta tolong kepada Allah ya, dan sedang meminta keberkahan kepada Allah dari kegiatan kita menyembelih ini. Kalau mau makan juga sama. Kalau orang sebelum makan baca bismillah, berarti dia sedang minta tolong kepada Allah, sedang ngalap berkah, minta berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas
makan, aktivitas dia di dalam memakan makanan tersebut. Dan demikian seterusnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu boleh minta tolong? AC-nya dimatiin. Yang di sini, yang di atas sini aja. Baik, kita lanjutkan. Itu ibu ya. Dari mana makna isti'anah itu didapatkan? Dari huruf ba pada kalimat bismillah. Karena ba di situ ya lil isti'anah. Ba yang fungsinya untuk isti'anah. Kan ada ba untuk musahabah. Ada ba yang maknanya sababiyah. Huruf ba dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Nah, ba pada huruf bismillah, ada huruf ba di situ, bismillah itu maknanya lil isti'anah, dalam rangka meminta tolong kepada Allah, yang disebut namanya sebelum melakukan satu aktivitas. Kalau makna mutabarrikan, makna orang yang baca basmalah itu berarti dia sedang minta berkah. Dari mana? Dari diawalkannya penyebutan nama Allah. Bismillah itu aslinya di akhir. Karena jar dan majrur kan, bismi. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, itu kata keterangan sebetulnya. Kegiatannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau ibu mau membaca, berarti kalimat aslinya aqra'u bismillahi. Aku membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau ibu mau menyembelih, berarti azbahu bismillah. Itu kalimat asalnya. Tapi yang ini diakhirkan, dikedepankan bismillahnya. Kemudian perbuatan yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan itu diakhirkan. Sehingga menjadi bismillahi aqra'u. Dengan menyebut nama Allah, aku membaca. Nah, harusnya kan aku membaca di awal. Tapi ini dikedepankan nama Allahnya. Maka tidaklah dikedepankan nama Allah ini, melainkan karena satu hikmah dan satu fungsi, yakni untuk meminta keberkahan, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah. Sehingga seolah-olah orang yang ngucapin bismillah itu mengatakan begini, ya Allah, tidak ada nama yang aku sebut sebelum aku makan, sebelum aku membaca, sebelum aku berangkat kerja ini, kecuali hanya namamu. Begitu. Sehingga nama Allah dikedepankan. Nah, ini dalam rangka ngalap berkah. Meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nama Allah yang pertama disebut. Nama Allah yang diucapkan. Tidak ada nama yang lain. Mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billah. Dan demikian seterusnya. Tidak ada nama yang aku sebut untuk memulai pekerjaanku ini kecuali hanya namamu. Jadi dikedepankan bismillahi. Nah, sehingga muncullah hikmah atau makna bahwa orang yang baca basmalah itu sejatinya dia sedang meminta keberkahan. Nah, kita balik lagi ke pembahasan zabah ini.
Kalau orang sebelum menyembelih dia mengucapkan bismillah, berarti dia sedang minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong penyembelihan ini dilancarkan. Gitu ya. Sembelihan terbaik itu yang sedikit ayunan tapi langsung putus urat-urat penyembelihannya. Jangan digesel-gesel 20 kali belum tuntas-tuntas. Kasihan. Maka minta dilancarkan. Bismillah. Kemudian dia berarti juga meminta keberkahan. Semoga apa yang aku lakukan ini, sembelihan ini, engkau berkahi. Begitu. Nah itu makna dari basmalah. Jadi ajib ini makna basmalah itu, Ibu. Ya, kalau orang menghayatinya, merenunginya, dan mempraktekkannya dengan segenap jiwa raganya, ini sejatinya kalimat thayyibah, kalimat yang sangat menakjubkan. Thayyib, itu terkait dengan tasmiyah. Nah, dari tasmiyah ini kita rincikan. Kalau yang disebut dalam penyembelihan itu nama Allah, yakni dia ngucapin basmalah, bismillah saat menyembelih, maka berarti orang ini selamat tauhidnya. Makanya para ulama menegaskan membaca bismillah sebelum menyembelih itu wajib. Apa, Bu? Wajib. Karena binatang yang disembelih menjadi halal kalau kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah. Ibu bisa lihat di surat Al-An'am 118. Surat Al-An'am 118. Fakulu mimma dzukirasmullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal, yakni binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah itu diperintahkan untuk dimakan. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Karena masalah iman seseorang ketika dia menyembelih yang disebut bukan nama Allah. Orang yang beriman itu ketika nyembelih pasti yang disebut adalah nama Allah. Sehingga sembelihannya menjadi halal dimakan. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi kalau yang disebut nama Allah, yakni dengan basmalah, berarti dia sudah menunaikan kewajiban dan selamat tauhidnya. Berarti orang ini bertauhid. Bertauhid dalam masalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, sehingga sembelihannya jadi halal. Yang kedua, jika yang disebut itu selain nama Allah, maka ini hukumnya haram, bahkan termasuk kesyirikan. Syirik dalam masalah isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Padahal kan kita diperintah hanya minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi kalau yang disebut nama selain Allah, hukumnya apa, Bu? Haram. Bahkan syirik. Ya, dalam masalah isti'anah. Baik. Ada efeknya enggak kepada sembelihan? Jelas ada efeknya. Apa efeknya?
sembelihannya jadi haram. Sembelihannya jadi haram. Emang ada orang nyembelih pakai nama selain Allah? Ya ada. Ada yang nyembelih misalkan atas nama Isa Al-Masih. Ada yang menyembelih atas nama Hasan Hussein. Ya. Ada yang menyembelih atas nama yang dianggap sebagai wali-wali Allah. Ya. Dengan nama Fulan bin Fulan, waliullah. Dengan nama misalkan malaikat. Atau dengan nama dewa-dewa. Ya, demi dewa binatang, saya sembelih binatang ini. Dengan menyebut dewa Fulan, saya sembelih binatang ini. Nah, maka sembelihan-sembelihan ini statusnya jadi haram. Orang yang menyebut nama selain Allah saat menyembelih, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Haramnya sembelihan yang disembelih bukan dengan nama Allah itu bisa dilihat di surat Al-An'am 121-nya. Kalau tadi Al-An'am 118. Nah, ini Al-An'am 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih wa innahu lafisq wa inna asyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jelas ya? Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisq. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka diperhatikan ini. Jadi bukan hal yang enteng ketika binatang disembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan dalam masalah isti'anah dan berakibat kepada haramnya sembelihan tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Rincian yang ketiga terkait dengan tasmiyah. Bagaimana jika tidak menyebutkan nama siapapun? Tadi kalau menyebut nama Allah, maka selamat tauhidnya. Kalau yang disebut nama selain Allah, terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, bagaimana kalau yang nyembelih ini tidak menyebut nama siapapun? Gimana, Bu? Tiba-tiba gresel saja disembelih. Gimana? Iya. Kalau itu dilakukan secara sengaja, jadi sengaja dia tidak nyebut nama siapapun, maka sembelihannya menjadi haram. Haram dimakan. Tidak boleh. Kalau secara sengaja.
Berdasarkan ayat tadi, surat Al-An'am ayat 121. Jelas ayatnya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tidak disebut nama Allah ketika menyembelih, ini kemungkinannya dua. Pertama, yang dia sebut nama selain Allah. Yang kedua, poin ketiga ini, tidak menyebut nama siapapun. Baik. Itu kalau disengaja, maka itu hukumnya haram, sembelihannya pun jadi haram dimakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja itu misalnya karena lupa, ya, saking apa namanya, saking keder gitu ya, gugup, grogi, ya. Kenapa? Karena pengalaman perdana, gitu ya. Jadi ketika pegang pisau atau goloknya, ngelihat sapinya, sapi gede lagi, itu fokusnya, pokoknya harus cepat mati kamu, harus cepat mati kamu. Tiba-tiba, ya, ketika sudah siap itu lehernya, langsung saja gresel gitu, saking semangatnya. Dia lupa baca basmalah, ya, karena saking groginya, fokusnya ke pisaunya sama batang lehernya misalkan. Nah ini lupa. Dia tahu bahwa yang nyembelih itu harus bismillah dulu, tapi nggak sengaja lupa. Tiba-tiba setelah selesai disembelih 4 urat, ya, dari urat penyembelihannya putus semua, dia baru ingat, belum baca basmalah. Nah itu gimana, Bu? Kalau tidak disengaja gitu, karena lupa, sebagian ulama mengatakan sembelihannya tetap haram dimakan, ya. Ini menurut pendapat ulama yang menyatakan bahwa tasmiyah itu rukun penyembelihan. Apakah orangnya berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Dia tidak berdosa. Barakallahu fikum. Tapi sembelihannya menjadi haram. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun penyembelihan. Dan berarti binatang itu disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Makanya sebagian ulama menyatakan haram dimakan sembelihannya. Kebayang Ibu kalau yang disembelih itu sapi harga 30 juta. Sayang ya. Makanya ya harus hati-hati. Ya kalau memang orang ingin belajar nyembelih, ya ikuti trainingnya. Atau dari yang kecil-kecil dulu lah. Belajar nyembelih ayam, gitu ya. Belajar apa? Nyembelih kelinci misalkan. Enak Ibu, daging kelinci itu enak. Nanti ningkat lagi kambing. Kalau di Baduy di Arab Ibu, nyembelih kambing itu kerjaan ibu-ibu di dapur. Jadi bapak-bapak nggak ikut campur itu. Nyembelih kambing. Nah, nanti kalau kambing sudah punya mental Ustaz. Nah, nanti lanjut sapi. Jadi ketika ketemu sapi, ya dia sudah punya mental. Insya Allah nggak gugup. Insya Allah tidak grogi. Bismillah. Ya.
Nah, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Itu ya, 3 rincian terkait dengan tasmiyah. Jika disebut nama Allah, kita sudah bahas hukumnya. Jika tidak disebut nama Allah, kemudian jika tidak menyebutkan nama siapapun. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut di pembahasan yang kedua, unsur yang kedua dalam penyembelihan. Apa tadi? Al-qasdu. Al-qasdu itu niat atau tujuannya. Orang itu nyembelih biasanya ada 2 tujuan. Ada yang tujuannya untuk ibadah, tergantung nanti ibadahnya ke siapa. Ada yang ibadah kepada Allah dengan sembelihannya, ada yang ibadah kepada selain Allah dengan sembelihannya. Dan di dalam agama-agama yang ada, itu di antara aktivitas persembahan sebagai bentuk ibadah dan taqarrub itu adalah mengalirkan darah binatang, kan begitu. Dengan bahasa lain kurban. Taib. Maka aktivitas sembelihan itu kadang diniatkan untuk ibadah, kadang diniatkan dalam rangka yang lainnya, bukan dalam rangka ibadah. Maka mesti dirinci. Rincian pertama, jika sembelihan itu ditujukan untuk beribadah atau untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukannya berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Saya ulangi Ibu, jika sembelihan itu ditujukan untuk beribadah dan untuk bertaqarrub hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini mentauhidkan Allah dalam aktivitas ibadah. Dan selamat tauhidnya. Contoh, ibadah kurban di hari raya Idul Adha, juga di hari-hari tasyrik, 4 hari lamanya, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau sembelihan itu hanya ditujukan kepada Allah, lillahi ta'ala, karena Allah semata, dalam rangka juga mendekatkan diri hanya kepada Allah, maka itu ibadah yang berpahala. Pelakunya dikatakan orang yang mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Contoh yang lainnya akikah. Akikah ibadah bukan Ibu? Ibadah, ada sunnahnya. Siapa yang melakukan? Orang tua yang dikaruniai nikmat keturunan di hari ke-7-nya, boleh juga hari kelipatannya, sampai usia akil balik. Kemudian ada lagi namanya denda dalam ibadah haji dan umrah.
yang bayar dam atau hadyu, binatang hadyu yang disembelih oleh orang-orang yang melaksanakan haji tamattu. Maka itu juga ibadah. Orang bayar dam dengan sembelihan itu kan berarti dalam rangka ibadah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jika sembelihan niat dan maksudnya ditujukan untuk beribadah dan taqarrub kepada selain Allah, maka ini hukumnya syirik besar. Hukumnya apa, Bu? Syirik besar. Karena dia berarti mempersembahkan sembelihan binatang itu untuk selain Allah. Aktivitas sembelihannya itu aktivitas kesyirikan dengan syirik yang besar. Kemudian status binatangnya pun menjadi status binatang yang haram untuk dimakan. Bahkan sebagian penjelasan menyatakan keharaman di poin ini lebih besar ya dibandingkan dengan keharaman sembelihan yang disebut nama selain Allah dan tidak dimaksudkan untuk ibadah. Ada orang nyembelih bukan dengan nama Allah, namun sembelihannya tidak dimaksudkan untuk ibadah. Nah, itu lebih ringan dibandingkan dengan orang yang menyembelih maksud dan tujuannya untuk beribadah dan mendekatkan diri tapi kepada selain Allah. Itu syirik besar. Contoh, ada orang mau bangun rumah. Biasanya apa dulu, Bu? Nyembelih. Di mana nih? Pintu nanti bagian pintu di sebelah mana? Di sini di depan. Nah, dia alirkan darah binatang di situ. Kalau orang yang tidak terlalu mampu, biasanya ayam. Kadang jenis-jenis ayam tertentu. Ayam yang serba hitam misalkan. Dialirkan darahnya di situ. Untuk apa? Tolak bala, untuk penguasa di tempat itu supaya dia tidak mengganggu, gitu ya. Atau orang mau bangun jembatan, dipanggil misalkan dukun-dukun yang ada supaya kami selamat, supaya tertolak bala. Ini jembatan ini panjang sekali, proyeknya besar. Begitu ya. Gimana caranya? Oh, harus nanam sembelihan. Tanam 2 kepala kebo di tiang yang pojok sini sama tiang yang di ujung sana. Nah, itu dipersembahkannya untuk siapa, Ibu? Tidak mungkin untuk Allah, kan? Dia biasanya persembahan untuk penunggu wilayah itu. Siapa yang dimaksud penunggu wilayah itu? Setan dari bangsa jin. Biasanya kadang nyurup dulu dia. Tahu nyurup? Orangnya jadi kesurupan. Apa namanya? Iya, merasuk dulu. Sehingga orangnya kerasukan. Kadang begitu. Jadi nanti dukunnya melakukan ritual, bakar-bakar kemenyan, sama sesaji-sesaji, sama komat kamit, baca-baca mantra, begitu kan? Habis itu tiba-tiba di antara peserta yang hadir di situ ada yang kesurupan. Ditanya nanti, sopo kowe, gitu. Kamu siapa? Saya ini penunggu sini.
gelem opo, jaluk opo, gitu. Mau minta apa, maunya apa. Dua kepala kebo, gitu ya. Tanam di sini. Nah, itu kan setan itu. Setan nyuruh manusia berbuat syirik. Syiriknya syirik besar. Syirik besar. Akhirnya ketua proyeknya, ketua pemborongnya, dia bayar dukunnya sekaligus juga beli 2 ekor kebo. Ya, sebagai apa? Tumbal. Sebagai syarat. Ya. Taib. Ibu yang dirahmati Allah. Ini syirkun akbar. Syirik besar. Tidak main-main ini. Katanya kalau zaman dulu manusia yang ditumbalkan, Ibu ya. Kalau ada proyek jembatan besar, itu mesti dari pegawainya 3-5 orang. Biasanya celaka. Sampai mati. Ada yang kena cor, nempel di situ, masuk. Ya. Macam-macam, ada yang nyemplung ke sungainya, ke lautnya, mati. Itu sebagian orang kan nganggap, oh itu wadalnya. Apa istilahnya? Tumbalnya. Itu tumbalnya. Tumbalnya manusia. Kenapa? Karena minta jatah manusia 5 orang. Begitu. Ini fenomena yang mengerikan. Karena ini bagian daripada syirkun akbar. Sebagian orang mungkin menganggap, ini kearifan lokal. Ini kan budaya. Mungkin sebagian orang anggapnya begitu, Bu ya. Barakallahu fikum. Kalau orang bicara seperti itu, orang-orang di luar Islam, ya mereka dengan agamanya selain Islam. Tapi kalau dia Muslim, ya Islam punya prinsip dalam berakidah. Islam punya komitmen dalam berakidah bahwa sembelihan itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua ini, sembelihan yang ditujukan, dimaksudkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada selain Allah, ini hukumnya syirkun akbar. Karena berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Daging sembelihannya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kekufuran di poin ini, Ibu, itu lebih besar dibandingkan kekufuran dalam masalah isti'anah. Jadi kalau ada orang menyembelih binatang bukan dengan nama Allah, tapi bukan untuk ibadah kepada selain Allah, dia hanya nyembelih saja. Tapi nyembelihnya dengan nama selain Allah. Tadi kan ini syirik isti'anah. Nah, yang ini dibandingkan dengan yang nyembelihnya dipersembahkan kepada selain Allah untuk taqarrub kepada Allah, maka yang kedua ini lebih besar. Lebih besar kekufurannya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Baik. Yang ketiga tidak dimaksudkan, tidak diniatkan untuk beribadah kepada siapapun. Contoh, ibu nyembelih ayam buat dimakan. Alhamdulillah Ustaz, saya punya ayam kampung di rumah. Gitu ya.
Tadinya cuma 5 ekor, sekarang mau lebaran ini sudah jadi 15 ekor. Mau saya bikin opor ayam buat lebaran. Ibu sembelih. Berarti ibu nyembelih ayam itu bukan dalam rangka ibadah, hanya untuk dimakan. Boleh tidak yang seperti ini? Boleh, Bu? Boleh. Dengan catatan saat dia nyembelih dia membaca bismillah. Itu syaratnya. Boleh. Alhamdulillah Ustaz ada tamu gitu ya. Saya pengen memuliakan tamu. Pas di rumah ada ayam kampung. Saya sembelih untuk menjamu tamu. Memuliakan tamu. Nah, ini malah bisa jadi kebaikan yang berpahala. Itu boleh. Yang penting ketika menyembelihnya dia ucapkan basmalah. Kalau sembelih untuk dijual, misalkan ibu ada yang punya bisnis penyembelihan ayam potong, ayam sayur atau ayam negeri kata orang. Satu hari alhamdulillah 1000 ekor. Nah, tiap hari berarti kan nyembelih. Berarti niatnya untuk apa itu? Dijual. Boleh? Boleh. Dengan syarat, dengan catatan harus menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Demikian. Bisa dipahami ini? Barakallahu fiikum. Itu ya 3 rincian terkait dengan al-qasdu. Niat atau tujuan saat menyembelih. Sama-sama 3 rinciannya. Jika sembelihan ditujukan untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah, maka ini aktivitas tauhid. Sembelihannya juga halal. Yang kedua, jika ditujukan untuk beribadah dan taqarrub kepada selain Allah, maka hukumnya syirkun akbar. Karena berarti orang ini telah beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk beribadah kepada siapapun. Hanya untuk dimakan, untuk dijual. Maka ini boleh. Sembelihannya halal dengan syarat tetap disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin sampai di sini saja dulu ibu ya, sebagai muqaddimah. Nah, sebelum ditutup, saya akan berikan pernyataan, nanti ibu silahkan nilai. Binatang disembelih dengan nyebut nama Allah dan dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ini hukumnya apa? Ini aktivitas ibadah yang menunjukkan ketauhidan seseorang. Dia nyembelih dengan nama Allah, kemudian dipersembahkan, ditujukan untuk beribadah dan taqarrub kepada Allah. Baik. Disembelih ini binatang dengan nyebut nama Allah. Namun ditujukan untuk selain Allah. Apa ini hukumnya? Bismillah. Dia nyebut bismillah dalam sembelihannya, tapi sembelihannya ini tadi ya sebagai tumbal pembangunan jembatan. Berarti kan
nyembelihnya bismillah, tapi peruntukannya, persembahannya kepada selain Allah. Apa ini hukumnya? Syirik. Syirik dalam masalah ibadah. Kalau tadi kan tasmiyah, itu syirik dalam masalah isti'anah. Paham Ibu? Kan dari dua unsur tadi, tasmiyah dan al-qasdu. Menilainya dari dua unsur ini. Coba lagi. Disembelih dengan nama Allah, tapi tidak ditujukan untuk beribadah kepada siapapun. Apa hukumnya? Boleh. Yang barusan tadi kita bahas. Untuk dimakan, untuk dijual, gitu ya. Untuk dihadiahkan dagingnya. Boleh. Lanjut. Disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan ditujukan, dipersembahkan, dimaksudkan untuk selain Allah. Syirik besar. Kenapa? Karena dia syirik dalam isti'anah, syirik dalam ibadah. Ya kan? Orang yang model begini ini tidak mengamalkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Dia nyembelih tidak pakai nama Allah dan ternyata juga dipersembahkan untuk ibadah kepada selain Allah. Ini syirik besar dalam masalah isti'anah dan ibadah. Baik. Lanjut. Disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tapi dipersembahkannya kepada Allah. Apa hukumnya? Disembelih bukan pakai nama Allah, tapi dia persembahkan. Maksud dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Berarti cacat satu kan? Cacat di mana? Cacat di tasmiyah. Dia maksud tujuannya sudah benar. Ingin mempersembahkan sembelihan ini kepada Allah sebagai bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah. Tapi saat nyembelihnya dengan nama selain Allah. Berarti ini syirik dalam isti'anah. Kenapa? Cacat di tasmiyah. Contoh yang lain. Disembelih misalkan dengan menyebut nama selain Allah dan dimaksudkan bukan untuk ibadah. Dimaksudkan misalkan untuk dimakan, untuk dijual. Ini hukumnya apa? Mana yang cacat? Tasmiyahnya lagi. Yang cacat di tasmiyah, dia tidak nyebut nama Allah, berarti syirik dalam isti'anah. Karena tasmiyah itu terkait isti'anah dan tabarruk. Seperti yang di awal kita jelaskan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Itu ya beberapa rincian yang bisa kita jelaskan terkait dengan terkait dengan tasmiyah dan al-qasdu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.